Indonesia sangat berpotensi meningkatkan nilai ekspornya. Salah satunya adalah melalui intensifikasi ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional. Bagaimana dengan pengembangan pasar ekspor non-tradisional di daerah istimewa Yogyakarta? Inilah tema yang akan kita angkat dalam obrolan podcast, obrolan karyo Bakul, Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Rose Inn Hotel Yogyakarta, bersama saya Muhammad Hafid, sudah bersama dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber pertama kita. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, Pak. Bapak Dr. Stefanus C. Handoko Eskom MM dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Kabar baik, kabar luar biasa. Kita Kabar harus luar tetap biasa. semangat. Siap. Apapun kondisinya, kita harus menularkan semangat yang luar biasa supaya lingkungan juga ikutan semangat juga. Ikut semangat juga, termasuk kita semua yang Iya. ada di sini. Dan narasumber kedua pemirsa, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Insinyur Intan Mestika Ningrum MSI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabid Perdagangan Luar Negeri. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja Mas Hafid, kabarnya Semangat terus. semangat, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Dan narasumber ketiga kita, ini Bapak Heru Prasetyo, owner Blotan Asia sekaligus Sekjen DPP HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik Mas, ya. Luar biasa. Ya, terima kasih. Baik, kita akan mengobrol kurang lebih selama 60 menit. Ini terkait dengan tema pengembangan pasar ekspor non tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Kita beralih ke Bapak Steph. Ini dari Komisi A DPRD DIY melihat dari pengembangan pasar ekspor non tradisional selama ini kita melihatnya seperti apa Pak untuk di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, kalau menurut saya dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membuka jalur yang baru ya, jadi non tradisional, kita coba melihat potensi-potensi negara-negara lain yang mungkin menjadi target market kita gitu kan. Tadi disebutkan ada beberapa di Asia juga ada, kemudian di Amerika Selatan juga menjadi potensi, kemudian di Arab juga menjadi potensi. Itu akan sangat potensial untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Yogyakarta. Di saat kita kondisi pandemi kan dibutuhkan terobosan-terobosan yang progresif ya, supaya produsen di lokal di Yogyakarta itu tetap bisa berkembang. Dan bantuan dari pemerintah pusat, kemudian koordinasi dengan pemerintah Yogyakarta untuk membantu ya, membina, kemudian memberikan informasi, memfasilitasi, itu sangat sangat penting untuk kondisi saat ini gitu. Ketika sekarang tiap negara itu terus berjuang untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kompetensinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan market dan kualitas yang oke gitu. Di Yogyakarta juga seharusnya melakukan hal yang sama juga gitu. Kalau dari Badan Legislatif sendiri, apakah ada kebijakan tertentu nih terkait dengan pasar non tradisional sejauh ini? Jadi kita mendorong agar mitra kerja dari masing-masing anggota dewan gitu untuk bisa memfokuskan bagaimana mendorong produsen untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai gitu. Dan sebagai contoh, kegiatan semacam ini juga bentuk dorongan dari anggota dewan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas. Kalau biasanya kita karena bukan non pandemi gitu, kita mengumpulkan orang, kemudian kita menjelaskan potensi, menjelaskan apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Sekarang kan enggak. Kita coba melakukan model yang baru, edukasi yang baru kepada masyarakat, pelaku bisnis, pelaku UMKM yang nantinya akan produknya dia akan diekspor ya. Melalui kegiatan semacam ini mengedukasi dengan cara yang berbeda. Iya. Melalui podcast, melalui literasi digital, menyampaikan bahwa dengan perubahan sekarang, kondisi perekonomian berubah, bisnis model berubah, kemudian penerapan teknologi yang sudah sangat luar biasa, itu menggeser semua paradigma yang lama gitu. Dan itu harus kita sampaikan supaya apa? Supaya para produsen kita di lokal gitu memahami bahwa kalau kita hanya berkutat dengan kondisi sekarang, ya kita akan kalah bersaing. Tapi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di luar. Tadi kayak yang disebutkan kan, beberapa negara itu memang
memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik ya, walaupun dalam kondisi pandemi gini mereka masih positif. Kemudian dari sisi jumlah penduduk juga itu menjadi market yang menjanjikan gitu kan. Jadi hal semacam itu harus disampaikan. Nah, teman-teman di bawah, pelaku industri di bawah itu harus diedukasi juga, disampaikan informasi-informasi yang menurut kita sangat penting. Jangan sampai ada gap gitu. Jadi produsen merasa bahwa mereka sudah berproduksi tapi kok marketnya nggak ada gitu. Sedangkan di satu sisi pemerintah sudah mencoba menjalin komunikasi dengan berbagai negara, tapi merasa bahwa kok barang kita nggak ada gitu. Harusnya melalui kegiatan-kegiatan semacam ini kita menyampaikan bahwa Yogyakarta punya potensi loh, produsennya banyak. Dan yang menarik lagi di Yogyakarta itu adalah banyakan pelaku industri kreatif ya. Betul. Jadi itu menambahkan nilai value-nya terhadap barang yang kita buat. Kita mungkin ngambil bahan mentah dari kanan kiri kita ya, provinsi yang lain, tapi kita menambahkan nilai value yang sangat luar biasa menjadi produk yang bernilai tinggi gitu. Kayak semacam tadi ada furniture ya. Karena bahan bakunya kemungkinan besar bukan hanya dari Yogyakarta tapi dari berbagai macam wilayah, dan kemudian kita buat jadi produk yang layak jual gitu. Dan tidak hanya layak jual untuk tingkat nasional, tapi sekarang ternyata sudah layak untuk masuk ke pasar internasional. Dan kita lihat bahwa pasar internasional yang berpotensi sangat luar biasa ya non tradisional itu yang pasar-pasar baru kita gitu. Jadi di Amerika Selatan, kemudian ada di Asia, kemudian di Kazakhstan, ada Uzbekistan, kemudian tadi yang di Arab yang sangat potensial sekali karena mereka negara yang cukup mampu ya untuk membeli produk-produk yang kita buat. Oke, pengembangan di dunia internasional dari badan legislatif sendiri ini bagaimana Pak terkait dengan misalnya kayak pengurusan SKA, beberapa produk agak sedikit kesulitan nih dari teman-teman para ekspor yang ingin mengirimkan produknya. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kan kunci pertama itu adalah kerjasama antara pemerintah pusat dengan negara tujuan ekspor kita. Dan biasanya didahului dengan perjanjian kerjasama G2G dulu ya. Jika itu sudah aman, sudah clear, kemudian turunannya kementerian terkait, kemudian sampai ke provinsi dinas terkait yang akan mencoba untuk memfasilitasinya akan sangat mudah gitu. Jadi informasi terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, yang harus diinformasikan kepada para pelaku eksportir ya, pelaku industri di Yogyakarta, baik secara konvensional maupun secara digital. Dan saya berharap dinas perindustrian juga memiliki basis data yang cukup memadai ya, dengan pemanfaatan TIK, teknologi informasi komunikasi. Itu akan mempermudah para pelaku industri. Sebenarnya mana saja yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, kerjasamanya modelnya seperti apa. Tadi disampaikan juga bahwa ada biaya masuk yang sangat rendah, bahkan 0% untuk beberapa pelaku industri dari Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu adalah produknya apa, jenisnya apa, karena kan tidak semua 0% atau tidak semua berbiaya rendah, tapi ada sektor-sektor tertentu saja yang di-open untuk lebih rendah atau bahkan 0% untuk masuk ke negara mereka. Dan itu harus diketahui oleh pelaku industri di Yogyakarta terutama gitu ya. Jangan sampai cuman menduga-duga, membayangkan tapi tidak ada kepastian. Itu kan nanti susah ke depannya. Ketika mereka sudah berproduksi membayangkan bahwa negara X itu rendah biaya masuknya, atau bahkan 0 rupiah. Tapi ternyata dalam kenyataannya tax-nya tinggi sekali. Jadi ketika tax tinggi, biaya deliver ke sana juga tinggi, barang kita nggak bisa bersaing dengan barang-barang yang dari negara lain, itu kan percuma. Nah, seharusnya informasi semacam itu benar-benar bisa dikelola dengan baik, database-nya juga baik, dan semua pelaku industri terutama yang ada di Yogyakarta itu bisa mengakses dengan mudah. Pastinya dengan formula tertentu ya, pendaftaran dan lain-lain, yang mereka bisa mendapatkan informasi yang detail terkait dengan target-target market gitu. Kenapa target itu dipilih? Tadi yang disampaikan bahwa ada kemudahan untuk tax-nya, kemudian untuk biaya pengirimannya juga mudah, dan sudah ada kerjasama tingkat negara gitu kan. Nah, itu harus disampaikan secara jelas supaya
memicu, menginspirasi industri itu untuk berkembang gitu. Yang tadinya produksinya hanya level nasional, ketika melihat oh itu potensinya bisa, kita bisa secara SDM, secara alat produksi kita mampu. Nah, itu memicu mereka untuk bergerak menjual tidak hanya di lokal, tidak hanya di nasional, tapi mengirim ke global gitu. Seperti itu. Dari Pak Stefanus sendiri, dari Komisi A DPRD DIY, ini terkait dengan anggaran. Ini bagaimana, Pak? Ya. Jadi kita berharap bahwa informasi yang semacam ini juga bisa disajikan secara komprehensif kepada kawan-kawan di DPRD. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di lapangan, kemudian keluhannya seperti apa, solusinya seperti apa, langkah strategis apa yang harus dilakukan, dan itu terkait dengan nanti turunannya, program, kegiatan, dan pembiayaannya. Ketika itu sangat clear, pasti akan mudah sekali mendapatkan persetujuan dari anggota dewan terkait dengan proses budgeting ya nanti setiap tahunnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya masih tetap berharap bahwa tidak hanya menggunakan channel tradisional, konvensional seperti yang tadi yang disampaikan bahwa harus datang, kemudian ikut pameran, konvensional. Karena kalau kita ngelihat sekarang kondisi pandemi, kita berharap hanya dengan satu channel itu, ketika negara lain memutuskan untuk tidak bisa menerima kita hadir ke sana karena ya pandemi ya, virus COVID ya. Apalagi kalau sekarang ada informasi bahwa pada pandemi gelombang kesekian, ya, kalau kita hanya berfokus dengan satu metodologi yang sama, satu aja, ya itu membahayakan juga di sektor ekonomi kita gitu kan. Ketika pameran tidak ada, apa yang terjadi dari kawan-kawan kita? Mereka tidak punya channel lain dan tidak difasilitasi oleh pemerintah. Dan saya berharap ada hybrid, jadi ada konvensional tetap jalan, tapi dibuka juga channel-channel yang berbeda. Yang misalkan tadi memang keluhannya ketika kita bicara produk dan itu hanya virtual, hanya lewat gambar, itu rasanya masih berbeda gitu. Tapi kan sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa, bahwa satu produk tidak hanya bentuknya visual saja, bisa dikembangkan dengan konten yang infografis yang lebih lebih menarik gitu ya. Komunikasi visualnya lebih tepat. Komunikasi visualnya lebih meningkat. Kan sekarang banyak sekali teknologi ya. Augmented reality itu bisa menampilkan wujud asli seperti yang kita ingin lihat gitu. Misalkan satu produk A, produk kria, produk kerajinan kulit, produk furniture segala macam, kalau dikemas dengan media yang lebih baik lagi, kemungkinan itu menjadi jalan yang baru juga. Tidak hanya melalui pameran secara offline, tapi juga ada pameran secara online, tapi dengan tanda kutip catatan bahwa tidak dengan media yang konvensional juga. Oh, sudah digital, bentuknya apa? Foto, kemudian di mana? Dicantum, di posting di website, hanya semacam itu. Mana bisa kita mendapatkan buyer yang dengan gaya cara yang seperti itu. Harusnya kita lebih smart lagi bahwa untuk menyajikan produk ya kita memanfaatkan teknologi yang sekarang yang terkini gitu. Artinya harus daya tarik lebih supaya gitu loh. Ini lebih meningkat lagi. Kita kembali ke Pak Stef. Ini dari pemerintah seperti itu. Sebenarnya apa keuntungan terbesar jika di DIY ini mengembangkan pasar non tradisional? Ini sangat luar biasa jika kita bisa memenuhi kebutuhan dari target market yang kita sudah sampaikan tadi ya. Ya pastinya ada pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta akan meningkat cukup signifikan. Yang pertama, yang kedua adalah terkait dengan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membuka industri-industri yang baru yang sesuai dengan market yang dibutuhkan. Karena kalau kondisi sekarang seharusnya pelaku industri itu melihat kebutuhan pasar. Jangan kita membuat produk kemudian baru kita mencari mana negara yang cocok, tapi kita harus bisa lebih smart lagi. Kita cari kebutuhan dari negara-negara di pasar yang baru itu kebutuhannya apa, kemudian kita tarik ke lokal, dan itu bisa meningkatkan ataupun membuka peluang industri-industri yang baru di Yogyakarta. Dan ketika itu sudah berjalan dengan baik, pastinya kesejahteraan rakyat di Yogyakarta akan meningkat gitu.
Oke, pada intinya kesejahteraan Iya, bersama ya di sini. kesejahteraan dari warga Yogyakarta secara luas pasti akan meningkat. Efek domino dari industri yang berkembang di Yogyakarta akan sangat banyak, kan tidak hanya di sektor tertentu itu saja yang akan meningkat, tapi di berbagai sektor lain yang masih berkaitan pasti akan berkembang juga, seperti transportasinya, kemudian terkait dengan sektor kesehatan, sektor pendidikan ya, sektor yang lain yang masih terkait dengan industri tersebut pasti akan efek dominonya iya, akan efek terasa dari domino. hulu ke hilir. Pastinya. Seperti itu. Kalau dari Badan Legislatif sendiri, Pak Stef, ini dari mulai anggaran, bentuk kerjasama, sekiranya tidak hanya jalan sendiri-sendiri, tapi diharapkan dari teman-teman eksportir ini pengen semuanya saling bersinergi seperti itu. Apakah sejauh ini belum ada langkah seperti itu yang dilakukan sama pemerintah? Ya, kalau untuk secara teknisnya pasti kan dilakukan oleh mitra kerja dari teman-teman di legislatif ya. Dalam hal ini dinas terkait gitu. Langsung bertemu dengan para pelaku, baik itu IKM ataupun yang eksportir yang sudah berjalan. Saya pasti berkeyakinan bahwa kawan-kawan di DPRD itu pasti akan mendukung setiap program-program yang tujuannya adalah mendukung pemberdayaan dari IKM ataupun eksportir untuk terus bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Dan kalau saya menganalogikan sekarang kondisi di market itu sudah sangat bergeser sangat jauh ya. Karena kalau kita ngelihat apapun yang kita pengen sekarang nyari di online bisa. Ya. Kemudian kayak tadi yang disampaikan di awal bahwa ada negara yang sangat kuat dalam memproduksi apapun juga seperti Cina. Dan itu barang-barangnya sangat mudah untuk diakses oleh kita, padahal jaraknya jauh. Bahkan mungkin di negara-negara yang lain juga sama, bahwa produk-produk dari negara semacam Tiongkok itu bisa diakses secara mudah apapun produknya. Dan kalau kita ngelihat sekarang penggunaan teknologi untuk membuka awal ya, bukan bicara mengenai sekitar bayar udah beli kemudian minta produk A, produk B, kemudian dia harus merasakan experience-nya gitu. Tapi yang pertama adalah bagaimana membuka dulu jalan bahwa Indonesia ini produsen produk A, B, C. Nah itu belum. Karena kalau kita cari itu kan kita membayangkan bahwa market kita di dunia yang lain yang sekarang kondisinya pandemi, bagaimana kita bisa bawa barang itu ke sana. Sebagai contoh misalkan ke Asia Tengah gitu ya, kayak Kazakhstan, kemudian Uzbekistan dan seterusnya, kemudian di Arab. Kita baru Dubai, baru yang kita datangi ya. Kemudian padahal market kita banyak, negara kita target market tuh banyak gitu. Bagaimana kita membuka peluang sebanyak mungkin, kemudian baru ada komunikasi. Oke, kita butuh barang seperti ini, tolong kirimkan contohnya, kita pengen merasakan. Tapi kalau kita sudah bicara di awal aja sudah harus barang itu ada di sana dirasakan customer, bagaimana kemampuan dari dinas terkait? Pasti nggak mampu untuk memfasilitasi itu. Kemampuan dia bisa untuk membuat misalkan semacam dengan teknologi ya, bahwa kita punya ratusan produknya yang unggulan dari IKM A, IKM B dan seterusnya. Itu dipublikasikan, disampaikan ke negara sahabat kita, ke kedutaan besar kita yang di sana, sampaikan bahwa Yogyakarta punya ini ABC, dan itu disampaikan jangan bentuknya konvensional lagi, hanya selembar proposal atau isinya gambar-gambar, tapi yang tadi saya sudah sampaikan pemanfaatan teknologi yang sudah mumpuni ya. Tadi disampaikan ada 3D, ada augmented reality, ada cara yang lain yang untuk menyampaikan bahwa produk ini emang menarik gitu. Nah itu pertama itu harus dilakukan dulu. Ketika nanti sudah ternyata bayarnya oke, pengen yang lain, produk ini harus dibawa ke sana, dipamerkan, itu lain. Tapi kalau kita dibalik, costly sekali. Itu pertama costly sekali. Kemudian sekarang kondisinya adalah pandemi. Semua negara pasti berpikiran sama seperti saya, bagaimana membuka market yang baru dengan cara metode yang baru yang tidak konvensional. Kalau yang tadi disampaikan hanya expo kita datang, ketika expo itu ditutup sudah selesai. Berapa yang anggaran yang dilokasi ketika 2020 ketika pandemi? Pasti banyak ya anggaran yang di refocusing. Itu salah satu bentuk bahwa kita dewan tuh khawatir jangan sampai anggaran yang sudah kita sepakati ternyata direfocusing karena kondisi pandemi, ataupun dialokasikan atau dipending bahkan tidak bisa dikerjakan karena pandemi.
Kalau model-model dengan cara yang berbeda, hybrid ya, Ya. ada expo, ada kunjungan ke sana dengan barang, kemudian ada digital. Kalau ini mati, kita masih bisa berjalan dengan satu yang ini gitu loh. Betul. Karena kita melihat ini sangat berbeda jauh kondisinya dengan sebelum pandemi. Kita menghadapi pandemi yang nggak tahu selesainya kapan, dan kita tetap harus berjuang, semua sektor harus berjuang, IKM harus berjuang untuk bisa masuk ke market yang baru dengan cara yang berbeda. Dan saya berharap kawan-kawan di komisi terkait dengan teman-teman di dinas terkait juga terkait dengan IKM, ya ada cara yang progresif untuk membantu kawan-kawan eksportir, kawan-kawan IKM untuk tetap bisa bertahan di kondisi semacam ini. Oke, artinya semuanya harus tetap bergotong royong. Ya, Kita tidak harus. tahu pandemi Ya, betul. ini kapan berakhir seperti Ya. itu. Dari Pak Steph, ini harapannya terkait dengan pengembangan pasar ekspor non tradisional di DIY. Ya, harapannya kita bisa bersinergi dengan berbagai pihak, dari pusat, kemudian dari daerah, dari pelaku IKM, pelaku eksportir, kemudian dan sektor-sektor yang lain yang berkaitan. Kita harus bisa bersinergi, bisa berkolaborasi supaya kemampuan DIY bisa sesuai dengan kebutuhan market yang menjadi tujuan kita. Jadi dengan tanpa ada sinergisitas, tanpa ada kolaborasi, kayaknya akan berat kita menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi potensial bagi kita. Oke, baik. Intinya bersinergi dan berkolaborasi dari semua pemangku kepentingan dan juga beberapa instansi yang mungkin ini harus terus dilakukan ke depannya. Demikian pemirsa terkait dengan obrolan kita pengembangan pasar ekspor non tradisional, obrolan Karyo Bakul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Rosin Hotel Yogyakarta kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Muhammad Hafid ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kita selama 60 menit. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.